gamer lagi. Kembali lagi ke Los Santos. Setelah kemarin ada kemungkinan kasus aku jatuh dari ditabrak mobil bus dari belakang, dan akhirnya sekarang aku akan dapatkan tuduhan dari polisi karena katanya ya memang aku melanggar hukum, dan ini adalah mungkin akhir aku bisa meliput, karena pada dasarnya aku akan dipenjara sama officer ini. Jadi ya, maaf sekali kepada pemirsa sebelumnya kalau mungkin aku ada salah. Terang aku bekerja keras untuk meliput Los Santos, tapi apa daya kalau memang aku tak patut untuk meliput Los Santos. Mungkin ini akhir dari segalanya. Oke, nah apa ya, mungkin aku harus semangat lagi. Jadi mari kita tanyakan bukti-bukti tentang mengapa aku bisa dituduh untuk dibicarakan, padahal aku hanya boncengan waktu di mobil itu, dan jelas-jelas yang harusnya ditilang itu kan sopirnya. Aku kan hanya menumpang waktu itu, dan jelas-jelas waktu itu banyak sekali yang ikut festival Halloween, tapi padahal aku hanya meliput dan aku ditangkap. Apa alasannya? Mungkin dari sini kelihatan bahwa pemerintah tidak adil kepadaku atau bagaimana, atau mungkin dari kalian saja yang menilai bagaimana officer Los Santos tidak adil kepadaku, atau mungkin pernah juga tidak adil kepada kalian. Jadi aku juga tidak mengerti mengapa ada seorang officer Los Santos yang menggunakan baju bukan seragam seorang officer, melainkan dia menggunakan pakaian seorang gangster mungkin ya, dari daerah Kenten. Anda juga tidak tahu, tapi yang jelas ini menurutku sangat tidak benar, sangat tidak terstruktur. Jadi aku juga kaget kenapa polisi ini menodongku dengan senjata. Padahal seharusnya polisi itu mengayomi, bukannya menodong seperti ini. Tidak mengerti. Dan juga mengapa polisi ini memang seperti gangster, namun dia mempunyai identitas seorang polisi. Juga polisi lain juga, walaupun memakai baju officer, mengapa dia melakukan kekerasan kepada aku padahal aku tidak memiliki salah. Menurutku pribadi aku tidak salah. Juga mengapa teganya officer yang tidak memakai seragam polisi ini mempermainkan aku. Dia memberikan uang, tapi dia mengambilnya lagi, tapi lama kelamaan aku semakin dijebak, semakin dipermainkan, dan untungnya aku diberikan sebuah uang yang berkantung besar begitu, dan aku buru-buru mengambilnya. Aku pikir ini rezeki nampak atau bagaimana. Yang jelas aku juga bermain senjata sih, dan ya kita mau bilang apa di situ. Yang jelas mereka memang seorang pemerintah, dan apakah jauh harus diikuti. Tapi juga sekarang itu polisi juga sering memakai topi. Dia berpenampilan seolah-olah dia itu adalah seorang perampok. Aku tidak mengerti mengapa ada polisi seperti itu sekarang.
Jadi setelah tadi polisi memberikan aku baju, aku tidak menyanyikan uang yang diberikan oleh polisi. Jadi aku akan beli pakaian untuk menggantikan agar penampilanku jadi lebih terhormat lagi ya. Mungkin dari kemarin-kemarin aku masih jomblo, tapi aku harap di bulan-bulan ini aku tidak jomblo. Jadi aku mencoba cari beberapa gadis, namun ternyata sama saja aku tetap jomblo. Jadi berpikir mengapa aku jomblo terus, lebih baik aku meliput kejadian-kejadian di Los Santos lagi untuk mengumpulkan beberapa mungkin uang lagi untuk aku investasikan. Mungkin suatu saat aku bisa beli helikopter ya, ya beberapa hari lalu mungkin pernah didiskusikan. Jadi aku akan giat meliput Los Santos demi mendapatkan helikopter, dan dari helikopter itu aku akan meliput Los Santos dari udara, bahkan aku bisa mungkin pergi ke tujuan meliput lebih cepat. Ternyata aku datang di jalan tidak sia-sia aku meliput ada seorang wanita yang berkelahi dengan temannya karena katanya permasalahan perselingkuhan. Jadi ya, mereka katanya perselingkuhan ya bentuknya mungkin pola cinta segitiga ya. Jadi syukurlah Los Santos memang akibat besar. Tapi di sini mungkin officer terlihat adil, tapi aku tidak mengerti sebelumnya kalau officer bersama aku mereka aku brutal dan sangat tidak adil. Aku tidak mengerti. Tapi ya aku tidak akan mungkin kalau mengekspos dari kepolisian, karena aku juga manusia biasa yang takut ditangkap oleh oknum-oknum dari officer. Jadi aku akan mencari berita lain, mungkin berita seputar rumah sakit lagi, karena mungkin obatan di rumah sakit habis atau bagaimana. Tapi di sana kebetulan aku menemukan seorang mantan polisi yang pernah menghukum aku. Dia adalah Pak Tito Macmillan. Waktu itu Pak Tito ini pernah mengurung aku di parkiran kantor San Andreas Police Department. Dia ini ngurung aku karena aku berusaha ambil mobil aku waktu itu ya, tapi itu cerita yang menyedihkan guys. Aku tidak memungkinkan lagi, cerita masa lalu yang sedih sekali. Itu awal-awalnya aku imigrasi ke Los Santos. Aku juga menjenguk temanku Bentley Michael. Ya dia itu sakit parah, jadi aku tidak mungkin tidak menjenguknya. Jadi aku menjenguknya sebentar dan aku harus pergi juga sih, nggak bisa lama-lama di sana karena aku harus cari uang. Jadi aku bertemu juga dengan temanku namanya Arsyapin. Jadi aku dengan temanku ini Arsyapin pergi keliling untuk cari berita, dan kami menemukan satu bangunan mungkin pemerintah sedang merencanakan satu pembangunan besar mungkin untuk Los Santos ya. Aku juga nggak mengerti, tapi sepertinya akan ada mall, mungkin mall besar di Los Santos, tapi aku tidak mengerti. Tapi alangkah anehnya, Arsyapin sangatlah ceroboh. Dia berniat naik mengantarku, ingin merekam dari udara, tapi malah dia jatuh. Jadi aku terpaksa buru-buru mengangkat Arsyapin agar dia tidak ditabrak karena dia jatuh di jalan pusat. Dan juga untuknya mobil lain di samping itu sadar bahwa kami sedang terburu-buru. Jadi mereka itu apa ya, jadi aku salut dengan kesabaran mereka. Jadi
katanya juga Arsyafi bisa sembuh walaupun kakinya mungkin terancam patah lama, tapi untungnya dia tidak sakit lebih daripada itu. Jadi aku meninggalkan hospital Arsyafi karena aku juga harus berberita lain. Aku juga dengan teman bersama jauh sama temanku ini mencari wanita pengisi hati mungkin ya, biar aku gak jomblo. Tapi ya, aku gak pasti mengapa Daud membawa kepada seorang wanita yang sudah punya suami. Jadi aku merasa aneh dan gak sedikit risih. Jadi aku mungkin tidak terlalu serius untuk mendekati wanita yang ditawar oleh Doug. Jadi aku coba mencari tawaran yang lain, dan tanpa sengaja aku bertemu dengan fansku di salah satu jalan. Jadi aku sangat senang sekali, dan ya untungnya fansku like, jadi aku sangat senang karena aku diberi donasi lagi. Mungkin menurut kamu aku ini matre, tapi ya apalah dayaku, karena di Los Santos itu sangat kejam, jadi ekonominya itu harus benar-benar apa ya, stabil. Kalau tidak mungkin kamu akan mati kelaparan dan mati sia-sia di Los Santos, karena ekonomi di Los Santos memang berat sekali guys. Jadi kamu mungkin satu hari saya tidak bekerja, mungkin kamu besoknya mungkin akan melarat dan sekarat di perjalanan, karena makanan sendiri kamu menggunakan. Dan juga aku tidak mengerti dengan sistem jalan yang diterapkan polisi sekarang, karena aku bersama fansku ya, ditilang. Katanya sih kesalahannya salah jalur ya, tapi menurutku jalurnya benar ya, karena biarlah officer yang benar. Aku tidak mengerti bagaimana sistemnya yang jelas. Biarlah mereka mengatur, karena aku hanyalah jadi aku diajak ke rumah temannya dan diajak untuk acting di situ, dan aku meliputnya. Jadi mereka ingin bermain film, jadi aku ikuti alurnya. Jadi aku tawarkan mereka untuk mungkin acting saling tembak menembak. Jadi mereka ini pas aksi tembaknya mungkin di tempat tertutup ya, jadi seolah-olah mereka tertembak. Jadi mereka mungkin akan jadi artis baru. Aku membayar adalah mereka, karena mereka bekerja sama, mereka harus darah. Jadi ceritanya ini mereka ini apa ya, beroper mungkin apa istilahnya. Itu sangat terima kasih kepada teman-teman fans kita ini, karena mereka sama membuat film baru di aktor baru dengan bayaran
mantap sekali. Aku sangat senang dengan artis baru ini.